ya dalam syariat itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa berdirinya orang yang melakukan zina, melakukan riba itu seperti orang yang kemasukan setan. Zaman online, judi online sudah semakin mewabah di negeri ini. Pasalnya, aktivitas ini sudah menghimpit dari berbagai lapisan, dimulai dari orang tua hingga anak-anak. Berawal dengan iming-iming berbelanja mudah dan lain sebagainya. Coba bayangkan, bagaimana tak tergiur? Makanya tak heran jika kita setiap hari sering mendengar dan membaca berbagai berita di media sosial. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar riba bersama dengan Ummu Salamah menjawab berbagai pertanyaan dari kawan salihah. Ini dia Talks Tanya Lewat KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Talks Tanya Lewat KS. Alhamdulillah di Talks kali ini insya Allah akan dipandu oleh saya Salwa Trisafitri. Dan tentunya di Talks kali ini ada pemateri yang sangat luar biasa yang mungkin kawan salihah sudah tidak asing lagi dengan beliau. Nah, nggak perlu lama-lama nih, kita sapa beliau, Ummu Salamah. Tapi selalu biasa panggil Sal. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Awa dan pemirsa. Apa kabarnya, sehat Alhamdulillah, khair, sehat. Hari ini agak cerah ya wajahnya. Alhamdulillah, cerah selalu. Cerah selalu, alhamdulillah insya Allah. Dan alhamdulillah di Talks kali ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ummu jelaskan sama kawan solihah yang sudah menunggu di rumah. Bismillah yuk. Bismillah gitu ya kayaknya udah nggak berapa lama sih mungkin ya, baru-baru ini di media sosial itu lagi ramai bahasan tentang praktik riba halus. Ya mungkin baca-baca juga gitu ya, sosmed mulai dari TikTok, Instagram tuh lagi ramai perihal tentang riba gitu ya. Nah, tapi praktek riba ini kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya ya. Ada yang mungkin kita tuh ngeh itu tuh riba, dan kita juga nggak ngeh gitu ya kalau ternyata itu teh riba gitu buat kita. Betul gitu ya Nah kita juga mungkin bisa jelaskan sedikit nih kira-kira untuk kawan solihah di rumah, kira-kira praktek riba itu seperti apa Bismillahirrahmanirrahim. Kawan salihah, riba ini adalah praktek dalam transaksi ekonomi sebetulnya. Tapi dia jelas adalah praktek yang dilarang dalam Islam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas di situ yang halal itu, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan adalah al-bai' atau jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Jadi secara qat'i jelas tegas Allah mengharamkan riba. Nah, dan riba ini disandingkan dengan al-bai', dengan jual beli. Bahkan sebagian atau kebanyakan masyarakat pada saat itu mengatakan al-bai'u mithlu riba, kan sama saja loh antara jual beli dengan riba. Tandanya memang dia itu ada dalam suatu transaksi seperti dianggap jual beli. Nah begitu. Hanya saja untuk mempermudah, kalau jual beli itu dia bertukar antara barang jasa dengan alat tukarnya, uang. Bisa uangnya itu uang kertas seperti saat ini, atau memang uang kertasnya itu dijamin oleh emas dan perak, begitu ya. Pokoknya uang lah gitu ya. Jadi seorang membeli sesuatu dan dia kemudian menukarkan sesuatu itu dengan alat tukarnya, yakni uang. Cuma kalau riba ya kawan solihat, itu yang ditransaksikan adalah uangnya sebetulnya. Uangnya gitu ya Ya, makanya yang paling populer itu adalah, yang paling jelas lah ya, kalau yang sering sekali terjadi itu adalah riba dengan pinjaman, di dalam pinjaman. Pinjam meminjam gitu ya Pinjam meminjam uang. Nah sehingga
ini yang paling sebetulnya yang paling populer ya di kalangan di dalam praktek riba, sekalipun sebetulnya Islam itu sudah ada lagi contoh riba yang lain yang lebih hati-hati lagi. Oh, Nah, gitu. begitu ya. Cuma kan yang populer itu kan memang uang dipinjamkan dan ada ziyadahnya, ada tambahan dari pinjaman itu ketika ada ajalnya ataupun ada waktu yang sudah ditentukan, maka pinjaman itu tidak lagi seperti besarnya pinjaman awal, tapi dia harus membayar kelebihannya atau ziyadahnya, itulah yang sering dikatakan dengan bunga. Nah, inilah kemudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keimanan kita yang berbicara, apapun yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengandung kerusakan. Begitu kan? Betul. Namun bukan berarti yang namanya praktek riba itu nggak bisa kita rasakan kerusakan. Oh, haram cuma begitu saja, misalnya begitu ya. Tidak. Tapi apa akibat dari riba itu? Akhirnya mata uang itu menjadi komoditas sehingga barang ini akan stagnan. Jadi orang nggak mau lagi itu, artinya barang dan jasa itu itu biasanya berputar barang dan jasa itu. Contoh beginilah Kakak Awa ya. Yang agak sedikit lebih ringan gitu Iya, contohnya. kita berjualan bakso misalnya, bakso itu dibeli dengan uang. Gitu kan, itu kan berputar. Artinya itu jual beli ya itu. Iya, barang yang kita jual ditukar dengan uang sehingga barang tersebut dikonsumsi, dibeli orang dan kemudian uang itu menjadi ke penjual kan begitu. Iya. Tapi kalau uang bertemu uang tuh bagaimana? Gitu kan. Uang ketemu uang ya. Artinya uang inilah yang menjadi komoditas jual belinya. Pinjam 1 juta, kelebihannya itu nanti itulah keuntungannya. Apa yang terjadi ini sudah sangat dimaklumi dan sudah diketahui oleh ahli ekonom ya dimanapun berada bahwa aktivitas seperti ini akan membuat stagnan ya ekonomi di sebuah negara. Artinya yang tadinya basic atau dasar dari ekonomi itu barang dan jasa bisa berputar, ini akhirnya stagnan. Karena dari riba itu ya Karena riba lebih digemari. Karena kalau kita minjem, habis kayak gitu nanti ditambahin lagi dan uangnya nggak berputar gitu ya? Antar uang dengan uang saja begitu loh. Nah, inilah mengapa kemudian dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sampai menentukan saking hati-hatinya ada 6 jenis barang riba. Begitu yang kalau dipertukarkan di antara mereka itu nggak boleh lebih sedikit pun dipertukarkan karena kan jenis jual beli dulu itu kan nggak hanya uang kita beli barang kan tidak, tapi pertukaran kan, misalnya saya butuh kurma Irak dan Kakak Awa punya kurma Madinah. Iya. Di antara kita saling bertukar begitu contoh. Nah, apa yang terjadi? Kurma itu salah satu jenis barang yang ketika dipertukarkan tidak boleh berbeda takarannya. Walaupun jenisnya berbeda. Jadi misalnya 1 kilo kurma Madinah harus dipertukarkan 1 kilogram kurma Irak. Gitu. Walaupun dari sisi kualitas mungkin lebih baik kurma Madinah. Betul. Nah, mengapa sampai sebegitu rigidnya? Ya, jawawut, gandum, kurma, garam, dan 2 lagi adalah emas perak. Begitu ya. Kenapa bisa demikian rigid ya istilahnya sampai ditentukan? Kalau saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah ditunjuki namanya juga Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencegah praktek riba yang selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita ikhlas nih, kita sama-sama ridho gitu loh, itu gimana Oh ya, misalnya mungkin ada pertanyaan, kan di antara kita pinjam uang dengan seperti itu kan sama-sama ikhlas gitu ya. Saya pinjam 1 juta, nanti kembalinya 1.500.000 kan antara Kakak Awa dengan saya sudah sama-sama ikhlas. Maka kita harus ingat, suatu aktivitas dalam Islam itu tidak hanya diukur dengan keikhlasan, tapi harus dengan kesawaban. Itu namanya amal yang diterima, amal yang ihsan itu seperti itu. Jadi kita memang betul-betul akadnya di awal gitu ya Iya, harus shawab akadnya, harus benar secara syar'i. Nanti jadi begini dong Kakak Awa, misalnya nggak apa-apa deh zina, na'udzubillah, kan sama-sama ikhlas. Itu artinya sudah melanggar dari syariat itu sendiri. Makanya istilah ihsanul amal itu amalnya harus ikhlas lillahi ta'ala, betul sekali. Betul. Dan satu lagi yang terkait dengan itu,
prakteknya itu harus benar. Sehingga tidak bisa dengan alasan ikhlas, jadinya sah dong kalau begitu riba di antara dua orang itu tidak bisa. Iya, jadi kayak Tetap sebenarnya salah. ringan, betul. Jadi ringan sebenarnya Om ya akad riba ini. Mungkin kita juga sebenarnya sadar itu tuh riba gitu. Cuman kita mungkin karena terbiasa dengan itu jadi menganggap itu ya hal biasa gitu ya. Ringannya itu karena udah banyak yang melaksanakan. Tapi dari sisi celaan dari Allah itu nggak ringan. Iya. Karena ada Om di masyarakat itu seperti ini kayak misalkan kayak enggak itu mah dikit doang gitu. Padahal kan sebetulnya itu kan adalah hal yang sedikit, dimulai dari hal yang sedikit ya Om gitu ya. Iya betul sekali. Jadi riba itu tidak lagi kita lihat dari sisi yang dia harus banyak atau berlipat, tidak begitu. Itu sudah dengan ayat yang turun wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, jenis riba apapun yang bunganya sedikit, bunganya banyak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ya, kenapa Allah itu sangat marah. Kenapa kemudian pelakunya itu disamakan dengan berdirinya seperti berdiri orang kemasukan setan. Dikatakan ringan mungkin karena sudah saking terbiasanya masyarakat itu. Betul. Tapi tidak dalam pandangan syariat. Ya, dalam syariat itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa berdirinya orang yang melakukan melakukan riba itu seperti orang yang kemasukan setan. Ya Allah, serem ya Om. Almas, jadi penyakit almas ini adalah orang yang dicela seperti orang tidak sehat karena dia itu sebetulnya merusak akal seperti itu. Berarti memang nggak boleh ya nggak boleh. Haram. Jadi kita memang harus menyelesaikan akad terlebih dahulu gitu. Tidak boleh ada ziyadah sedikit pun di dalam transaksi yang paling sederhana itu pinjaman tadi misalnya. Iya, pinjam ya. Kalaupun itu minjem gitu ya. Pinjaman, kalau 1 juta, kembalinya 1 juta. Adapun keterkaitan dengan memang yang meminjam itu harus taat ya kepada akad tersebut, yaitu tidak bisa lepas. Bukan berarti mentang-mentang riba diharamkan, kalau gitu kita bisa kapan aja dong bayar, enggak juga. Itu hutang dibawa mati nanti begitu ya. Jadi tetap harus ada tanggung jawab untuk memenuhi janji kita dalam pelunasan hutang. Baik Om. Terus kalau misalkan kalau kita nih sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang nawarin tentang minjem uang. Nah, itu menurut gimana? Ya, kalau kita berbicara tentang aplikasi, pertama yang akan patut kita soroti itu adalah siapapun saat ini bisa melakukan itu. Kalau kemudian anak kecil yang memegang HP pintar itu, maka dia bisa melakukan itu. Kan begitu. Inilah salah satu dari aspek pertama ini. Ini ada peran dari kebijakan yang diberlakukan oleh yang berwenang tentu ya di negeri manapun itu. Iya. Ya, kalau kemudian mereka membolehkan situs-situs seperti itu, ya aplikasi-aplikasi seperti itu dibiarkan, itu sebetulnya pangkalnya. Bukan begitu? Iya, Kakak Awa betul. dan kawan-kawan solihah. Begitu. Tapi mungkin sebelah mananya sih kira-kira kayak itu kan pinjem doang gitu. Kira-kira ribanya itu sebelah mana gitu. Nah, pinjaman online itu ya apabila kita sudah berkaitan dengan istilahnya bayarnya nanti, mau apapun titik-titik pay later, mau apapun ya jenisnya aplikasinya itu ataupun lembaganya, itu tuh kita sebetulnya harga barang tersebut 1 juta, tapi kita dengan mencicil itu akhirnya menjadi lebih gitu. Jadi dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak pembiaya tersebut. Nah, itu sama saja sebetulnya, itu juga tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena di balik pinjaman tersebut itu ada ziyadah. Ada tambahan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai individu? Tentu kalau tidak mengerti itu haram, ya belajar dong. Kalau sudah keburu melakukan, jangan lagi dilakukan, tobat. Karena itu akan berakibat amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti efeknya itu adalah efek yang sudah tidak bisa dihitung lagi dengan jari, berapa korban yang sudah jatuh karena penagihan-penagihan yang Masya Allah oleh debt collector ya. Debt collector kan merasanya ya udah memang begitu kerjanya begitu kan. Tapi banyak yang debt collector itu dia tuh nggak cuma misalkan karena kan ada nomor gitu ya kalau di aplikasi-aplikasi itu. Jadi kalau umumnya tidak bisa dihubungin, jadi ke temennya.
Memang begitu. Itu betul. cara-cara yang Jadi keluarga diituin, dikejar-kejar betul ya. Serem banget ya. ya itu memang sudah cara kerja mereka gitu ya, dan itu dasarnya dari kesalahan transaksi menurut syariah itu tadi gitu. Maka yang kedua sorotan saya itu adalah kalau memang individunya tidak mengerti, kita sebagai seorang muslim tidak mengerti, ya belajar begitu. Kalau dia sudah pernah terjebak, jangan 2 kali jatuh di lubang yang sama. Toh hewan juga ada feeling, insting seperti itu, sehingga dia tahu di jalan itu ada lubang begitu ya. Nah Jadi itu mending ditinggalin gitu ya Om. Udah kalau kamu nggak ngerti tinggalin aja deh. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita pasti berbicara tentang kesulitan kan. Betul. Maka disinilah peran yang namanya keyakinan kita untuk bahwasanya di setiap kesulitan itu akan ada 2 kemudahan. Betul. Itu janji Allah ya. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Itu harus ada. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mengatur gaya hidup misalnya. Iya betul di kalangan kita banyak sekali, apalagi yang lagi hype-nya gitu ya. Yang mungkin karena tuntutan dari lingkungan dan lain sebagainya, sehingga dia pokoknya saya harus kayak dia nih gitu. Jadi akhirnya minjem online. Bahkan di usia umur-umur yang masih muda gitu Om. Nah itulah perlunya sebetulnya kita itu ada dalam sebuah lingkungan yang baik, yang solih, seperti salah satunya adalah kawan sejalan ini. Insya Allah. Kenapa? Karena akan diajari. Betul. Sebetulnya kalau kita tidak bisa mencicipi suatu kebutuhan yang sebetulnya sifatnya pelengkap, kita kan bisa skip saja itu. Misalnya kopi itu nggak harus di kafe, iya kan? Bisa bikin kopi sendiri. Kita harus menahan diri, ya sudah biar aja teman-teman saya yang ke kafe, saya tidak. Karena apa? Karena saya ada kebutuhan yang lebih prioritas, ya, ini kebutuhan pokok. Itu penting sekali, dan di kawan sejalan itu dipelajari. Begitu ya, dalam kadang-kadang dalam bahasan tafsir, kadang-kadang dalam bahasan majelis-majelis yang lain, itu kan inspiring banget loh Kakak Awa. Iya. Betul gak sih? Betul banget Om. Tapi kalau kita nggak berubah pergaulan, tetap saja pada keumuman pikiran kita, saya mah begini saja deh. Sebagai seorang muslim itu akan tergerus dengan pola hidup yang sebetulnya teman-teman saya juga udah biasa kok pinjol. Betul. Itu sahabat-sahabat sekalian, ya kawan-kawan sekalian, itu bisa sampai gajinya habis. Betul. Enggak bersisa. Masya Allah banget. Apalagi sertifikat rumah tergadaikan. Allah. Belum lagi nanti fisik rumahnya juga udah dijual. Padahal sertifikat dengan fisiknya itu kan sebetulnya itu ya akibatnya dari riba ya Om ya. Wah, bukan lagi ya kalau kamu ya akibatnya. Perceraian misalnya, rumah tangga berujung ke sana. Kan kita kan tidak ingin ya akibatnya itu menjadi buruk gitu. Betul. Karena kalau riba ini kalau udah merajalela, dia akan kalau bahasanya merembet Om. Ya betul sekali. Jadi kemana-mana kejahatan gitu. itu. Karena dia satu tapi ternyata akibatnya bahkan fatal banget. Iya, gitu. Kejahatan yang satu itu akan melibatkan kejahatan yang lainnya. Betul. Dan sekarang nih kawan solihah, judi online ini gitu, atau bukan judi atau riba gitu ya, itu banyak banget dilakukan oleh banyak kalangan gitu ya Om. Nggak cuma dari kita gitu, tapi mungkin anak-anak remaja yang baru lulus sekolah karena mungkin keluar gitu, jadi enak gitu ya Om, karena dipermudah cuman kayak kirim KTP dan lain sebagainya, dan itu akhirnya udah langsung gitu kan, aplikasi-aplikasi gitu ya kan, enak ya. Sekalipun begini ya Kakak Awa dan kawan solihah, kita bukan berarti tidak mengerti kehidupan ini sulit. Betul. Begitu ya. Cuma kalau kita mengedepankan keimanan kita ini, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah dipilih jalan itu. Ya terlebih lagi, siapa yang membuka keran kebolehan praktek seperti ini, sebetulnya dialah yang paling utama, paling besar dosanya, yang membolehkan kebijakan seperti ini. Nah itu yang jangan pernah dilupakan ya, siapa yang tukang membuat kebijakan boleh tidaknya sebuah aturan, maka berpikirlah berapa nyawa melayang itu utamanya ada di tangan Anda. Nah, seperti yang Om bilang tadi nih, kalau kayak siapa yang buka keran itu kan itu ya gitu, dia yang berperan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ya Om, kita tuh misalkan punya teman gitu Om. Nah, kita tuh ditraktir nih Om. Nah, apakah kita ditraktir biasa bestie gitu kan, ditraktir, makan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kalau ternyata dia itu mentraktir kita hasil dari uang riba itu gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu nih Om, karena kita taunya dia punya niat baik sama kita gitu, mau takdir gitu, dan kita juga senang happy gitu ya. Nah, kira-kira itu gimana Om? Karena kan kalau riba itu
siapa yang berperan di dalamnya Baik. itu juga akan mendapatkan dosa gitu. Nah, ini saya punya pembahasan yang dalam ayat Al-Quran itu terkait langsung dengan apa yang tadi ditanyakan, yaitu bagaimana kebolehan kita, ya kebolehan kita dalam membelanjakan uang atau membelanjakan, menginfakkan uang, itu uang yang seperti apa atau penghasilan yang seperti apa. Nah, sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil batil. Janganlah kamu memakan harta kamu itu dengan jalan yang batil. Apa maknanya jalan yang batil ini? Itu adalah dengan cara menggosok, ya, menggelapkan uang. Ya, ghosh, dengan curang. Itu tidak boleh. Artinya, jalan-jalan seperti itu adalah jalan di mana kita telah memakan harta yang sebetulnya bukan hak milik kita. Satu lagi, sarikoh. Sarikoh itu mencuri. Misalnya begini, itu tabnya tab kakak Awa. Iya. Kakak Awa meleng, Umi ambil. Iya. Itu punya siapa sebetulnya? Punya kakak Awa. Iya, betul. Boleh nggak Umi mengambil? Nggak boleh. Sehingga tab itu tidak boleh Umi berikan kepada kawan solihah yang ada di rumah. Karena itu bukan punya Umi. Begitu. Jadi, kalau kemudian harta tersebut sebetulnya bukanlah milik kita, ya. Artinya, kalau mencuri, kita mengambilnya dari sesuatu yang disimpan, barang tersebut atau uang tersebut, ya, tersembunyi. Kita melakukannya sembunyi-sembunyi, ya. Lantas kemudian kita akhirnya mengambil uang ataupun benda apapun yang sebetulnya bukan milik kita. Orang lain pun tidak boleh mengkonsumsi ini, tidak boleh sebetulnya orang lain itu memakan itu. Jadi nggak boleh. Kalau itu bukan punya kita sebetulnya. Iya. Berbeda kalau kemudian Umi bekerja, lantas kemudian Umi mendapatkan gaji, Umi traktir kakak Awa atau kawan solihah, itu halal. Nah, artinya kita akan mengkategorikan apakah riba itu termasuk seperti itu atau tidak. Begitu. Nah, kalau mencuri dia tidak sama dengan mencuri. Ya. Begitu kan, kalau mencuri itu kan mengambil sesuatu yang memang tersembunyi dan biasanya mengendap-endap begitu ya, sesuatu yang tersimpan. Kalau kemudian korupsi misalnya. Korupsi itu kan bisa dia menyalahi wewenang dia misalnya seperti itu, menandatangani apalah dan sebagainya. Tentu itu berbeda dengan riba. Nah, riba ini kenapa kita harus betul-betul teliti? Riba ini dia itu termasuk sebetulnya sesuatu yang ada di dalam kuasa orang tersebut untuk mencari tambahan atau uang, tapi transaksinya itu salah. Sehingga kemudian dia tidak termasuk seperti barang curian. Ya, haram nggak riba itu? Haram, tidak boleh. Tapi berbeda posisinya antara uang riba, hasil riba, dengan uang hasil curian. Kalau curian ini mutlak nggak boleh. Ketika keluarganya, istrinya itu tahu bahwasanya harta tersebut sebetulnya bukan harta curian, ya, maka dia harus menolak. Kecuali kalau dia tidak tahu. Berbeda, karena kalau tidak tahu itu kan memang dia artinya sengaja disembunyikan. Tapi kalau riba, ya, dia itu sebetulnya adalah harta yang sifat hartanya itu loh. Sifat harta itu adalah harta punya misalnya suaminya. Gitu. Itu tuh milik dia, berbeda dengan mencuri tadi. Sehingga kemudian ketika dia nafkahkan itu kepada keluarganya, itu boleh. Oh gitu ya, Om? Boleh. Tapi tetap kalau berbicara tentang tasawuf, kebersihan, keberkahan dari sesuatu yang ingin kita berikan kepada kita sendiri juga makannya, itu sudah harus hati-hati dan tidak bisa sebetulnya akan berefek keberkahan kepada kita, kepada anak kita misalnya. Apalagi kalau Allah berkehendak baik ya, misalnya kenapa anak saya ini celaka terus. Walaupun itu tuh bukan berarti langsung efeknya, cuma kalau orang yang ingin senantiasa dibersihkan oleh Allah dan ingin membersihkan dirinya di hadapan Allah, dia sudah punya sinyal itu, banyak itu. Bahkan saya pernah bertemu di rumah sakit itu seorang mbak gitu yang dia sakit, sebetulnya kenapa sakit apa mbak? Saya sebetulnya sudah ingin keluar karena takut kerja di lembaga riba ini begitu. Jadi bawaannya sakit terus.
Oh, jadi mungkin Allah udah ngasih sinyal ya? Sudah ngasih sinyal, begitu saya tahu ini, saya pernah ini mendengarnya sambil saya kerja di situ, sayup-sayup terdengar itu suara ustadz itu menjelaskan tentang riba, contoh seperti itu. Nah itu sebetulnya harus cepat diambil pelajaran-pelajaran seperti itu. Betul. Karena riba atau mungkin contohnya judi online gitu ya, itu kan kadang-kadang menjadi kebutuhan ya. Atau selalu lihat mungkin di sosial media ini adalah bahwa banyaknya orang yang yang menggunakan uang gitu ya, atau pinjam-minjam dan lain sebagainya, dan judi online gitu. Itu karena memang kebutuhan sekarang itu tinggi gitu. Karena kan makin urgent gitu ya. Jadi kan seperti yang tadi itu juga apakah jadi kebutuhan itu jadi halal atau memang itu tuh tetap haram, nggak bisa gitu. Itu tuh udah haram gitu. Sebetulnya antara pinjol dan judol itu ada dua praktek yang berbeda. Tapi itu sama-sama diharamkan. Ya, kalau riba tadi sudah kita bahas bagaimana keharamannya dalam ayat Al-Qur'an, ya, bagaimana celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya. Bahkan dalam hadis itu lebih keras lagi, seperti menzinahi ibu sendiri. Itu riba. Yang kalau kita lihat istilah sekarang itu adalah pinjol begitu, karena bisa dilakukan dengan online. Iya, sekarang serba di online. rumah begitu kan. Tidak harus ke kantor begitu. Nah, kalau judi ini adalah satu praktek yang lain yang juga diharamkan. Dalam Al-Qur'an itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi udah jelas di situ dikatakan ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang minuman keras khamr dan judi. Katakan keduanya itu adalah dosa. Ya, dosa yang besar. Manfaatnya untuk manusia lebih kecil, banyakkan dosanya daripada manfaatnya. Di dalam tafsir itu dikatakan merusak akal. Sampai merusak akal ya. Merusak akal. Kenapa? Karena sebetulnya tidak pernah diuntungkan yang namanya judi itu. Kalau khamr udah pasti ya. Iya. Itu menghilangkan akal sehat. Akal sehat. Kalau judi itu yang paling menguntungkan itu sebetulnya penyelenggara judi. Penyelenggaranya gitu. Penyelenggara judi di mana-mana yang namanya togel itu yang punya togelnya itu yang sejahtera, Untungnya yang ikut itu rakyat kecil. Iya, betul. Makanya ya? banyak kayak yang ikutan judul ya, Iya, ya, judi online ini sekali lagi saya mengingatkan kepada yang berwenang di negeri manapun ya. Kan ini bumi Allah semua negeri itu. Betul. Kenapa Anda kemudian membolehkan praktek seperti itu? Kenapa dibolehkan? Toh kalau soal melarang situs-situs tertentu kan paling ahli itu yang punya teknologi begitu kan. Kenapa Anda tidak melarang judi online itu? Apakah karena omsetnya sangat besar? Apakah undang-undang yang dibuat itu hanya seperti ngancam sebentar, nanti kalau uangnya turun nggak jadi aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada indikasi seperti itu? Kadang-kadang mohon maaf rakyat ini jadi curiga. Padahal sudah besar sekali kemudorotannya judi online ini, gitu ya. Sampai tadi itu anak saya pernah memesan supir-supir online karena dia sambil membuka aplikasi judi hampir nabrak. Ya Allah. Jadi seperti gila dia itu membawanya. Sekarang juga banyak iklannya, Iya. Iklan, jadi kita buka apa ternyata ada iklannya. Nah, gitu itulah. ya. Kita Jadi suka sering ngeklik gitu ya. Betul. Pertama itu adalah kenapa secara tasyri'an, secara undang-undang kok manusia ini tidak pernah melihat kepada undang-undang, pembuat undang-undang terbaik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau itu haram jangan diperbolehkan. Berikutnya, kalau masyarakat Anda susah, aturan ekonomi Anda itu bagaimana? Kenapa masyarakat bisa susah? Iya, balik kan lagi. Harusnya kan koreksinya di situ gitu. Bukan kita pertahankan aturan ekonomi yang membuat masyarakat susah sembari kita bolehkan keran kemaksiatan itu. Kan namanya double, triple kejahatan itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kemudian apa yang harus kita lakukan menghadapi seperti ini? Kita itu harus bersabar, kembali lagi hampir sama dengan riba tadi. Bersabar, tahu berikutnya mana pengeluaran yang harus didahulukan. Ketiga,
Mungkin dalam sebuah rumah tangga itu suami istri harus saling tolong menolong kakak awal sekarang itu. Ya karena misalnya suaminya kerja kemana, istrinya dagang di rumah misalnya, atau jualan online. Wallahu a'lam. Sambil kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang maha pembuka rezeki begitu. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika kita tahu bahwa memang ada sesuatu yang rusak di negeri ini, ayolah sama-sama kita upaya menyadarkan kepada masyarakat. Begitu kan, sama-sama ngobrol lah tentang Islam, dikajilah di masjid-masjid seperti saat ini kan. Kalau saya lihat banyak sekali kajian-kajian seperti ini yang mudah-mudahan ini sampai kepada para orang-orang yang berwenang membuat undang-undang ini. Akhirnya ditutup itu keran-kerannya. Terus hak-hak masyarakat berupa kekayaan alam dikembalikan dengan melayani sekolah gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis. Masya Allah. Udahlah kalau udah begini tuh nggak akan mau orang mikir judol dan pinjol. Tapi kalau misalkan mulainya dari main-main, kayak, aduh aku mau main, ini mah canda doang misalkan gitu, itu juga nggak boleh ya? Maksudnya dia sampai mengklik aplikasi itu? Tapi kayak awalnya cuma niatnya kayak ini mah main-main doang gitu. Dan pasti itu akan menyulitkan keluarganya. Oh gitu ya? Berarti nggak boleh gitu ya? Ya, tobat. Dalam Islam itu ada konsep tobat. Tapi ingat, hewan juga tahu kalau jalanan itu ada lubangnya, dia nggak mau terluka. Kita yang berakal jangan dong. Atau kalau memang ternyata anaknya tersebut akalnya kurang, jangan dikasih gadget. Betul, oke, berarti nggak boleh sama sekali gitu ya, walaupun itu kita mulai dari main, karena bisa jadi mulainya serius tuh dari main-main gitu. Saya jadi ingat ada satu ini, mungkin kita sama-sama mendoakan ya. Iya. Namanya Mang Udin, penjual ikan dan udang di Mang tempat Udin. saya itu. Mang Udin, Masya Allah, saya sebut kenapa dia tidak punya HP pintar. HP cinit-nit kalau kita. Iya, HP batu punyanya. Kenapa? Kenapa Mang? Saya bilang gitu, nggak mau dosa Bu, sangat simpel. Masya Allah. Kalau kemudian saatnya dia tidak bisa berdagang karena kebunnya di desa sana sedang panen, maka dia akan panen dan dia jual pisangnya. Dia akan dapat uang. Masya Allah, coba berpikir seperti itu. Masya Allah, Mang Udin keren banget. Masya Allah, luar biasa ya. Ya paling tidak cobalah kita untuk berupaya. Ya, betul. Untuk yang halal itu, aja, yang halal aja. Pokoknya kalau selagi kita menyadari bahwa itu tuh kita nggak tahu dan nggak ngerti, silahkan ditanyakan. Kalau memang ternyata ngerti, pelajari. Biar kita juga bisa menghindari itu ya, Betul. Masya Allah, ternyata emang transaksi itu harus butuh apa ya, itu ilmu ya, Butuh ilmu. Tentunya itu butuh ilmu, dan juga mungkin kawan soleh bisa terus belajar ya bagaimana praktek-praktek dalam Islam itu ternyata sudah setertata itu gitu Islam Ya, itu mulai dari sekali. Jadi mulai dari pinjam meminjam, mulai dari jual beli, semuanya itu udah diatur sebetulnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kalau misalkan ada satu contoh, misalkan kita itu mau buka tabungan berjenjang misalkan gitu ya. Nah misalkan dengan niat kita tuh punya hajat lah ya gitu ya tapi kita tuh ngebuat perjanjian dengan pihak bank kalau misalkan kita tuh nggak akan ngambil bunga. Nah kira-kira itu gimana nih Om? Ya, jadi sekali lagi luar biasa apa yang dilakukan tadi, berarti sudah tahu ya kalau pinjaman berbunga ada ziyadahnya, maka itu adalah termasuk salah satu praktek riba. Betul. Maka kemudian ceritanya beda lagi topik, mau nabung. Iya, mau nabung gitu kan, misalkan mau apa gitu gitu, tapi kita nggak ngambil ribanya. Iya, jadi begini dulu, kalau yang namanya kita menyimpan uang kita, nyimpen aja, boleh nggak dia bertambah kira-kira? Kalau nyimpen mah nggak boleh ya? Iya, hanya menyimpan. Jadi bedakan, kalau menyimpan 1 juta ya itulah yang kita simpan. Kayak dulu mah celengan ayam ya ya. Nah, ibaratnya kan nggak mungkin saja bertambah begitu. ya. Ayamnya nggak mungkin lari-lari. Nah, jadi berikutnya kemudian, kalau yang saya lakukan kepada kakak Awa bukan menyimpan, tapi saya katakan kakak Awa, saya mau melakukan transaksi meminjamkan, memodali kakak Awa untuk jualan. Oh, boleh banget tuh. Nah, 1 juta uang Umi ya, silakan kakak Awa pakai untuk bisnis apa, kerudung kah misalnya, hijab kah? Nanti dengan perjanjian kalau ada keuntungan, persentase berbagi di antara kita ya. Kalau ada kerugian, maka saya akan menanggung kerugian uang gitu kan. Kakak Awa akan menanggung kerugian tidak dapat untung kan gitu.
Kalau ini boleh. Itu namanya syirkah. ini Yang saya syirkah. contohkan itu namanya syirkah mudorobah, bukan menabung. Bukan yang tadi salah tanyakan. Iya, bukan. Jadi bisa dibedakan kawan solihah, bahwasanya yang namanya menabung itu tidak ada alasan dia bisa bertambah. Iya, betul. Betul. Ya, Yang betul. boleh itu justru saya sebagai penabung itu membayar jasa kakak awal yang sudah ditentukan di awal. Umi kalau mau nabung sebulan 5.000 ya bayar saya. Itu Karena jasa. ya, jasa betul. Jadi kita itunya jasa ya, Om. Iya. Jadi kalau nabung nggak boleh kita, tapi meskipun bunganya nggak diambil gitu ya, Om. Tidak ada aspek harus bertambah di situ. Kalau bertambah kan bertanya kita. Dari mana? Berarti nggak boleh gitu kan ya, Om? Kalau menabung tidak boleh bertambah. Justru yang harus Umi pikirkan biasanya, Umi harus membayar jasa kakak awal. Karena udah nitipin uang gitu ya. Karena itu jasa kan, penitipan uang itu seperti misalnya jasa mencuci pakaian, misalnya begitu kan, itu adalah jasa yang dibolehkan. Nah, yang terjadi itu menabung, tapi kemudian ada akadnya, kita akan mendapatkan bagi hasil. Nah, itu sudah menyimpang namanya. Saya ingin menabung, tapi dianggap oleh pihak bank kita itu menanam modal. Jadi duduk dulu berdua, ini nih apa? Ini menabung, ya, ataukah ini menanam modal? Harus jelas berarti. Harus jelas, mau dapat keuntungan. Oke, kalau begitu saya menanam modal. Menanam modal juga masih panjang ceritanya kakak awal. Itu harus bertemu dengan orang yang berusaha itu. Tidak boleh, saya tidak tahu uang saya dipakai usaha apa dan oleh siapa. Itu tidak boleh, tidak terjadi akad. Tidak, ini kode namanya. Berarti harus jelas di awal tuh akadnya mau apa. Dan gitu. bertemu dengan orang yang mau berusaha. Ya. Jadi bank itu perantara saja. Begitu. Karena kalau misalnya ternyata yang ditransaksikan orang tersebut adalah narkoba, ya saya nggak boleh dong menanam modal di situ. Betul. Sehingga kalau bahasanya itu, yang penting saya nyimpen uang, silahkan uangnya dipakai apa, saya nggak ngerti mau untung rugi, pokoknya harus untung. Itu udah nggak ada lagi ceritanya akadnya yang benar itu di situ. Berarti kita nggak boleh tuh nabung, apalagi walaupun pokoknya ada unsur menambah ya, tambah menambahnya. Iya, karena dari mana? Cuma menabung kok bertambah begitu. Iya, betul. Siap. Berarti kita nggak boleh nabung kalau ternyata memang itu nambah, berarti itu bukan gitu ya. Iya, berarti apa kakak awal dan kawan solihah? Bukan begitu saja. Coba perhatikan. Di dalam transaksi-transaksi saat ini gitu ya, senantiasa dengan judul-judul yang mungkin bisa jadi diambil istilah-istilah Islam, tapi intinya itu memang uang jadi komoditas. Cobalah perhatikan, gitu ya. Ini hati-hati. Ini tidak boleh demikian tadi. Nanti basicnya balik-balik lagi, ini kok seperti riba ya. Nah begitu kan. Padahal nabung kan begitu. Iya. Sip Om. Terus Om, kalau misalkan nih, misalkan lagi ya, Salwa itu pernah minjemin uang. Misalkan Umu pinjem uang nih salah gitu ya. Terus habis itu misalkan minjem uangnya 1 juta nih Om. Itu sekitar 20 tahun yang lalu misalkan gitu ya. Baik banget ya. Belum dibayar-bayar ya. Nah, setelah itu kira-kira ketika membayar itu boleh ditambahkan atau enggak? Karena dengan alasan sudah terjadi inflasi. Iya, karena udah lama banget 20 tahun kan. Kalau tahun lalu kan kalau misalkan masih lama, dulu itu kan 5.000 tuh masih besar ya kan. Kalau sekarang 5.000 buat beli cilok 5. Karena pada waktu itu telur juga 1 kilo 2.000. Iya, sekarang 5.000 itu masih besar ya. Di tahun 90-an begitu ini ya. misalkan 20 tahun terus pinjam 1 juta itu gede banget kayaknya. Sahabat-sahabat, kawan solihah yang dirahmati Allah, dalam Islam itu pinjaman tetap saja tidak boleh berubah ya menjadi transaksi riba. Hati-hati karena disitulah nanti jebakannya, gitu ya, dengan alasan apapun. Nah, kedua, sebetulnya yang harus jadi pemikiran penting, kenapa uang kita bisa terapresiasi oleh zaman istilahnya? Kenapa bisa terdepresiasi? Mengapa bisa inflasi? Karena uang kita itu tidak distandarkan kepada barang yang betul-betul dikatakan berharga, yakni logam mulia. Tapi dia distandarkan pada uang kertas lain. Itulah yang dinamakan dolar Amerika yang di tahun 1947 dibuat undang-undang internasionalnya dalam pertemuan IMF itu Bretton Woods. Ya, di Bretton Woods pada waktu itu menjadikan dolar Amerika Serikat itu menjadi mata uang dunia. Akhirnya mata uang yang ada di seluruh dunia yang disandarkan kepada dolar itu bisa diturunkan.
bisa dia terapresiasi, bisa terdepresiasi, bisa naik, bisa turun, jarang sih bisa naik. Jadi yang harus menjadi pemikiran kita juga, mengapa nilai uang pada saat itu dengan nilai uang 10 tahun kemudian itu bisa berbeda, padahal sama-sama pinjamannya 1 juta. Berarti rupiah itu yang punya masalah, dia distandarkan penilaiannya pada apa? Apakah pada emas dan perak ataukah kepada mata uang kertas yang ternyata tidak ada sandaran emas peraknya. Ya dia bisa mempermainkan kondisi rupiah. Ya tetap saja kita tidak boleh menambahkan hutang 10 tahun yang lalu 1 juta ya sampai 10 tahun kemudian tetap harus 1 juta. Ya, jadi walaupun misalkan 10 tahun itu kita minjemin 1 juta, maka dibalikannya walaupun balikannya sekarang, maka dia akan tetap jadi 1 juta. Ya, kalau lebih itu adalah riba. Betul. Kalau ditambahin itu namanya riba. Kita ini sudah masuk di dunia digital yang dimana-mana semua serba online gitu kan ya. Nah, kira-kira nih menurut Sal gitu ya, kalau kita bertransaksi menggunakan e-wallet gimana sih ya gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi jangan dijawab, biar kawan Salihah agak penasaran dikit. Jangan kemana-mana kawan Salihah, karena setelah ini akan jawab apakah kira-kira transaksi dengan e-wallet ini dibolehkan setelah iklan berikut ini. Menjadi muslimah adalah sebuah anugerah. Memang tak selalu indah, ada kalanya hidup menawarkan yang berkebalikan. Tapi, menyerah bukanlah pilihan. Terus melangkah, belajar untuk bersyukur atas apapun yang Allah tentukan, dan menikmati setiap prosesnya. Kamu hebat, kamu berharga, kamu gak sendirian. Yakinlah, Allah Ta'ala akan mengusap segala kesedihan, kekecewaan, ketakutan dengan memberimu kekuatan. Terinspirasi dari Quran Surat Ad-Duha, kawan sejalan Project mempersembahkan Ad-Duha Scarf, menemani setiap langkahmu mengawali hari dalam ketaatan. Nah, sepertinya kawan saya sudah tidak sabar mendengarkan jawaban yang tadi Salwa sampaikan. Itu sebetulnya dia tetap berfungsi sebagai uang. Ya. Hanya saja uang tersebut harus dimasukkan dulu ke saldo bank tertentu. Jadi sebetulnya itu real, ya dia ada, karena tidak mungkin kalau kemudian dia ingin membayar sesuatu, tapi sebetulnya dia tidak memiliki uangnya, begitu ya. Sehingga kemudian dipastikan kalau dia membeli sesuatu, dia akan mentransfer lewat mekanisme bank ataupun lewat suatu institusi tertentu nantinya ya. Dan melalui itu mereka akan memberikan biaya administrasi sebagai jasa, begitu ya. Lantas kemudian dibayarkanlah apa yang kita beli tadi kepada penjualnya. Maka tidak ada permasalahan dengan hal itu. Oh, nggak apa-apa jadinya. Tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena itu kita hanya cuma berbicara tentang medianya saja yang memang tidak offline, tidak langsung. Tapi dibolehkan kalau kita dibolehkan, apalagi kalau sekarang ini warungnya itu, penjualnya itu kan sudah semakin jelas ya, bagaimana barangnya. Lantas kemudian ada aturan-aturan tertentu bahwasanya mereka harus berjualan itu harus memenuhi standar ABC, begitu ya, sehingga tidak ada lagi kemudian keraguan, misalnya bisa dipastikan kehalalannya misalnya seperti itu, terus jenis dagingnya misalnya seperti apa gitu ya. Maka sepanjang kemudian transaksi itu seperti offline ya, ada gambarnya, dan pada faktanya ketika barang itu datang itu pun fresh, segar, dan pembeli pun menjadi senang, maka dia tinggal mentransfer kan begitu. Iya, betul. Lewat e-wallet itu atau e-money tersebut. Nah, adapun perkara ada administrasinya itu jasa. Oh, jadi dia kayak akad jasa ya? Ya, jasa seperti ibarat misalnya ada seseorang yang mengantarkan barang dagangan kita ke rumah yang berjarak 1 kilometer, tapi dia katakan kalau 1 kilometer nanti 1.000 rupiah ya harganya, kira-kira begitu. Itu kan diketahui, gitu ya. Dan itu bukan tambahan dan itu bukan pinjaman. Nah, yang harus hati-hati adalah manakala nanti terjadi pembiayaan. Dalam hal ini kita ingin membeli sesuatu, kita nggak punya uangnya.
tapi dibiayai terlebih dahulu. Oh, kayak Nanti kita gitu. mencicil dengan institusi tersebut. Nah, itu hati-hati karena sebetulnya kan dari pinjaman manakala ada ziyadahnya, ada tambahannya, maka itu akan masuk kepada transaksi yang riba. Atau kita sebut saja sebuah platform ini gitu ya, Ya. yang menggunakan ini boleh disebutin atau enggak ya, Ya ada pay-nya lah, yang pay ada letter. Iya, yang ada letternya ada gitu ya. letternya. Artinya sebetulnya kita itu tidak bisa beli secara tunai. Tidak apa-apa sih sebetulnya dari sisi pembayaran itu bisa tunai, bisa mencicil, bisa hutang dulu. Iya. Tapi manakala ternyata setelah dijumlahkan 12 bulan itu jauh harganya gitu ya, dengan rangkaian kita dianggap meminjam dulu dengan platform tersebut, maka itu akan jatuh kepada riba. Oh. Kalau Begitu. dia memang jaraknya agak jauh gitu ya, harganya gitu. Atau Bukan masalah jaraknya jauh atau tidak, atau kelebihan saja dalam pinjaman itu sudah riba. Tapi berbeda kalau ternyata kita itu langsung kepada penjual itu mengatakan saya tidak bisa cash, saya bisanya segini dulu. Seperti kita mengibaratkan, menggambarkan bagaimana kita menghutang di warung misalnya seperti itu. Harganya 5.000, saya bayar 3.000 dulu ya, seperti itu. Ya, maka itu tidak apa-apa sepanjang barangnya itu bukan emas, bukan perak. Kalau emas perak itu kekhasannya dia harus tunai langsung. Ada dua hadir pembeli dengan penjualnya. Itu emas dan perak. Karena dia merupakan bahan dasar ya dari uang. Disitulah kehati-hatian Islam itu untuk emas dan perak. Gitu kalau ya. emas perak emang nggak boleh ya, Banyak sekali beberapa hal yang memang tidak diperuntukkan untuk emas dan perak gitu. Bertransaksi non tunai ya. Iya. Itu sebetulnya menjaga agar tidak termasuk transaksi riba. Karena itu ada 6 barang riba, 2-nya itu adalah emas dan perak. Justru itu memberikan sinyal kepada praktek ekonomi yang ada di sebuah bangsa atau negara itu, jangan sampai dia jatuh kepada transaksi riba, sampai dicontohkan ke barang seperti itu. Jadi kita tidak lagi bertanya kenapa ya kok kurma, kok nggak gula misalnya begitu ya. Itu tidak bertanya lagi seperti itu umat Islam itu. Karena apa? Karena barang-barang tersebut memang sudah disebutkan isim jamidnya atau secara kata benda bakunya sudah disebutkan itu, maka kita tidak mencari barang selain apa yang disebutkan 6 tadi, begitu ya. Jadi kita kembali lagi, kalau kemudian ternyata itu ada pembiayaan terlebih dahulu dan kita itu akan meminjam dengan platform tersebut dan kembalinya itu ada lebihnya, itu bisa jatuh pada riba. Oh, misalkan nih ya Salwa teh mau beli kipas angin ya gitu ya via aplikasi itulah ya. Ya, pay letter gitu ya. Misalkan harganya di situ adalah misalkan berapa sih kipas anginnya? 100.000 lah ya. Iya. Tapi ternyata ditawarin lah kalau pay letter itu lebih murah gitu ya Karena kan mau cicil. Iya, cicil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, misalkan itu tuh harus dihitung dulu berarti Salwa itu atau gimana? Ya karena kita sebetulnya dibiayai oleh platform tersebut sebelumnya dengan pedagang tadi. Jadi kita ada Salwa, ada platform itu dan ada pedagang. Ada pedagangnya. Jadi kita 3 gitu ya. Iya. Jadi dia akan membayar kepada pemilik barang dan kita mencicil kepadanya tapi dengan kelebihan. Oh gitu. Jadi harusnya tuh tapi kalau misalkan Salwa langsung nih ke tokonya, betul. Boleh saja. Oh, berarti kalau pakai pay letter tapi tetap boleh. Begini 100.000 saya bayar berapa kali? Tidak boleh ada kelebihan dengan syarat ketentuan yang berlaku itu tidak boleh sehingga akhirnya berubah. Kalau kamu terlambat dari tanggal 5 maka akan berubah, akan bertambah ada denda. Nah, itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena itu masuk kepada riba. Oh gitu, soalnya kan ada beberapa kayak gitu ya Berarti kalau misalkan Salwa abis itu misalkan sama abangnya langsung, sama abang kipasnya ya, itu si abang kipasnya misalkan, itu berarti diperbolehkan asalkan akadnya jelas seperti itu. Tidak ada yang berubah dari harga barang tersebut. Betul. Tapi kalau pakai ya letter itulah ya, pay letternya itu misalkan dikarenakan ada Salwa, ada ini dan yang ketiga gitu ya. Jadi dia membiayai terlebih dahulu. Jadi kita bayar sama beliau gitu. Hampir sama dengan leasing ya. Leasing itu kan ada bank pembiayaannya. Nah, jadi kita itu sebetulnya membeli itu, mencicil itu dengan badan yang membiayai itu terlebih dahulu kepada perusahaan yang ya misalnya kalau disebutkan namanya nggak enak ya. Kendaraan itu begitu loh.
Nah itu juga tidak dibolehkan dari sisi sebetulnya dia menggabungkan dua akad antara mencicil dengan menyewa. Karena kalau mencicil itu sudah milik kita. Kalau menyewakan tidak bisa menyewakan itu ada batas 2 bulan bisa diambil lagi kan begitu. Tapi kalau ini tidak mencicil namanya, tapi kemudian kalau kita terlambat itu akan diambil barang kita. Iya betul. Jadi Itu menggabungkan dua akad. Leasing itu berbahayanya. Oke Om. Karena ada Paham ya? perantara Iya, pelantara pembiayanya. pembiayaan itu, Iya. kecuali kalau pelantara itu tidak menambahkan itu gitu, boleh nggak? Ya bisa, itu namanya murabahah. Oh jadi murabahah tuh boleh. Murabahah itu dia yang membeli barang tersebut dan kita mencicil kepada I see, oke. ya, dan tidak berubah, tidak Iya. berubah harganya. Coba perhatikan pada lembaga pembiayaan itu, dia justru mencari cara bagaimana caranya agar ada tambahannya. Dibuat syarat dan ketentuan berlaku. Betul, oke. Berarti kalau misalkan sama pay later itu sebetulnya karena kita kredit ke dia juga kredit sama si abang itu. Kira-kira gitu, seperti itu. Ya. Tapi kan kalau misalkan ternyata kita juga beli, tapi ternyata sama si abangnya sudah dibeli duluan, jadi kita belinya sama si abang ini tuh boleh. Ya, sebagaimana jadi kita bertransaksi langsung dengan pemilik barang. Betul. Ya. Oke, gimana kawan Salihah, sudah terjawab belum? Ya, selalu juga akhirnya tercerahkan Om. Ya, karena kalau yang satu ini mah karena dia tidak tidak langsung dan dia juga mencari keuntungan dari situ. Tapi kalau ternyata sudah dibeli dulu barangnya sama si orang yang kedua ini, itu baru diperbolehkan. Ya, gitu jadi ya, kan Om? inti-intinya ya, kita itu nggak boleh berdagang uang. Betul. Kan balik-baliknya kan ke situ. Iya, betul. Uang dijadikan barang komoditas. Itu Siap. akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi sebuah negara bahkan. Kalau itu lebih banyak transaksi daripada transaksi nyata. Barang jasa dipertukarkan dengan uang. Masya Allah, luar biasa kan kawan Salihah. Nah kita udah kemana-mana nih bahas ini, bahas itu. Nah kita akan menutup sesi pertanyaan ini dengan setelah kita misalkan ya, namanya juga seorang manusia, hilaf ya dan kita tuh mau memulai semuanya baru gitu ya Bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan mungkin ya, agar kita juga bisa bertaubat lah intinya ya Apa yang harus kita lakukan agar kita itu diampuni sama Allah dari hal yang kita lakukan itu termasuk riba. Ya, keistimewaan Islam itu karena dia adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat, tapi taubatnya taubatan nasuha. Ya, yang jangan lagi kita itu ternyata hobi mengulangi dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita sebagai orang yang tidak tobat sebenar-benarnya, karena sering sekali bahkan mungkin mengulangi lagi, tobat lagi, mengulangi lagi. Dan terutama kawan Salihah yang pertama harus perannya besar untuk tobat itu pembuat kebijakan. Betul tidak? Betul. Karena kalau kebijakan yang salah itu tidak berlaku, masyarakat itu nggak akan bisa mikir begitu juga. Atau kepikiran tapi nggak ada jalannya. Iya. Begitu kan? Iya. Nah itu juga tidak kalah pentingnya kakak. Insyaallah ya. Ya, jadi ada tobat ya. Iya. Jangan berkecil hati, jangan seakan-akan dunia sempit begitu ya. Ingat, yang namanya dunia itu nggak pernah siang terus, pasti ada malamnya. Begitu juga dengan kondisi kita. Kalau kita merasa kesulitan hari ini, belum tentu esok atau tahun depan. Jadi harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh doa dan penuh usaha. Iya, usaha. Doa, usaha, banyak berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Kawan Salihah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah semua pertanyaan mungkin alhamdulillah sudah terjawab ya Selalu ucapkan terima kasih banyak. Ini sangat membuka diri ini ya, khususnya mungkin bagi Salwa dan umumnya bagi teman-teman yang menyaksikan talks ini gitu ya dan alhamdulillah selalu mendapatkan sekali pencerahan ya tentang riba ini yang mungkin dianggap kitanya sangat ringan sekali, padahal ini adalah hal yang sangat sangat luar biasa gitu yang harus kita telaah dan harus kita pelajari sehingga di kehidupan sehari-hari kita tidak mengulang praktek-praktek ini dan mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa menghindari ini gitu ya, menghindari praktek-praktek yang memang sudah dilarang oleh Allah seperti yang Ummu tadi bilang wa ahallallahul bai' wa harramar riba dan itu sudah tertera dalam Al-Qur'an. Mungkin Ummu mau speech penutup mungkin. Iya.
Kawan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak ingin hidup di dunia ini sia-sia. Karena itu, transaksi apapun pada saat ini yang berkaitan dengan riba, jauhilah. Yang ujung-ujungnya itu nanti tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhilah. Penuh dengan ketakwaan, sabar, dan ada cita-cita untuk merubah apa yang rusak di masyarakat ini, termasuk juga mungkin yang ada pada diri kita perbaiki maupun di masyarakat kita. Tetap semangat ya, harapan besar pada Allah harus tetap kita gantungkan. Barakallahu fikum. Wafik barakallah terima kasih banyak atas ilmu yang hari ini Umu berikan sama kita semua, sama kawan solihah juga. Mudah-mudahan Umu senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kawan solihah yang dirahmati Allah, tak terasa waktu pun berjalan. Alhamdulillah kita telah selesai di program Talks kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di series Talks selanjutnya. Saya Salwa Trisapitri mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.